Ada bisikan yang tidak berasal dari suara. Ada panggilan yang tidak keluar dari mulut siapapun. Ada sesuatu yang tidak tertulis, tapi terasa menyentuh langsung ke dasar jiwa. Dan jika kamu menemukan dirimu tiba-tiba berhenti di tengah arus kehidupan untuk membaca ini, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah takdir yang sudah lama merancang waktunya. Jiwa yang terpilih tidak datang dari banyaknya pengikut atau tingginya jabatan. Ia datang dari kedalaman luka yang telah kamu lewati, dari sunyi panjang yang sudah kamu peluk, dari malam-malam gelap yang tidak kamu lawan, tetapi kamu diamkan, kamu doakan, dan kamu lewati dengan hati yang bertahan walau remuk. Dan dari reruntuhan itu, muncullah sesuatu yang lebih kuat dari kekuatan. Kesadaran. Kesadaran bahwa kamu bukan orang biasa. Kesadaran bahwa kamu bukan sekadar tubuh yang bernapas. Kamu adalah ruang bagi pesan-pesan tak terlihat. Kamu adalah kanal dari dunia yang sunyi. Kamu adalah perpanjangan tangan dari sesuatu yang jauh lebih luas dari yang bisa dijelaskan oleh logika manusia biasa. Dalam hidup ini, banyak yang hanya melihat dengan mata. Tapi kamu melihat dengan jiwa. Kamu tidak hanya berjalan di bumi, kamu menembus lapisan-lapisan halus yang tidak disadari banyak orang. Di balik sikapmu yang tenang, tersembunyi badai kosmik. Di balik diammu yang lembut, menyala-nyala sesuatu yang tidak bisa dimatikan oleh siapapun, cahaya dari dunia yang tak terlihat. Itulah kenapa akhir-akhir ini kamu sering merasa tidak sepenuhnya berada di sini. Tubuhmu hadir, tapi hatimu terasa seperti menyentuh sesuatu yang lain. Mimpi-mimpimu semakin dalam, kepekaanmu semakin tajam. Kamu sering tahu tanpa diberitahu. Kamu sering merasa sesuatu akan terjadi, bahkan sebelum itu benar-benar terjadi. Jiwa yang dipilih memang tidak butuh pembuktian, karena ia sendiri adalah bukti dari keberadaan sesuatu yang lebih tinggi. Dan tanpa kamu sadari, kamu telah membawa pulang energi dari dunia yang tak terlihat, bukan karena kamu memintanya, tetapi karena kamu pantas mendapatkannya. Dunia lain tidak salah pilih. Mereka memilihmu karena kamu adalah jembatan, karena kamu bisa menjaga tanpa harus memegang, karena kamu bisa mendengar tanpa harus berbicara, karena kamu bisa mencintai tanpa harus memiliki. Jiwa yang seperti itu langka, dan dunia ini butuh kamu. Sekarang, saat kamu membaca setiap kalimat ini, jangan buru-buru memahami dengan akalmu. Rasakan dulu. Diamlah sebentar. Dengarkan denyut nadimu. Perhatikan napasmu yang mulai terasa berat tapi tenang. Itu bukan sugesti. Itu adalah sambutan dari sesuatu yang lebih besar yang kini sedang mengetuk pintu kesadaranmu. Buka pintu itu perlahan. Jangan tolak, jangan ragu. Karena begitu kamu membacanya sampai titik terakhir, kamu tidak akan sama lagi. Jiwa yang terpilih, inilah waktumu. Dengarkan isi pesan ini dengan hatimu. Jangan hanya baca, resapilah. Biarkan ia hidup dalam dirimu. Biarkan ia menuntun langkahmu, memeluk lukamu, dan menyinari jalan yang bahkan belum terlihat oleh mata siapapun. Karena kamu bukan hanya manusia. Kamu adalah ruang bagi alam semesta untuk menitipkan keajaiban. Dan jika kamu merasa ini menyentuh hatimu, walau sedikit saja, itu bukan karena kata-katanya, tapi karena jiwamu telah lama menunggu ini. Maka sebagai bentuk kesediaanmu untuk menerima pesan ini sepenuhnya, jangan ragu untuk menyatakan tekadmu. Tekan tombol suka. Berlanggananlah sebagai bentuk perjanjian batin dengan perjalananmu. Aktifkan lonceng notifikasi sebagai simbol bahwa kamu siap mendengar pesan dari alam yang lebih dalam. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah sinyal kuat ke semesta. Sinyal bahwa kamu hadir, bahwa kamu siap, bahwa kamu sadar siapa dirimu sesungguhnya. Karena mulai detik ini, kamu tidak lagi sendiri. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan dunia tak terlihat sedang menatapmu. Dengan penuh harapan, dengan penuh kepercayaan, dan mereka menunggu
Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Bagian 1. Langkah kaki yang tidak lagi biasa. Jiwa yang terpilih. Pernahkah kamu merasa bahwa dirimu berjalan bukan hanya menapaki tanah, tetapi seolah melintasi batas antara yang tampak dan yang tersembunyi? Bahwa setiap langkahmu bukan sekadar perpindahan tempat, tapi seperti membawa sesuatu yang lebih, sesuatu yang tak terlihat oleh mata, namun terasa berat di dada. Itulah tanda awal bahwa hidupmu telah berubah tanpa kamu sadari. Bukan karena kamu ingin menjadi berbeda, tapi karena semesta telah memilihmu untuk berjalan di antara dua dunia. Dunia yang tampak dan dunia yang tak kasat mata. Setiap kali kamu melewati tempat sunyi, yang lain hanya melihat sepi, tapi kamu merasa seperti diperhatikan. Saat kamu duduk di sebuah taman yang senyap, mereka melihat rumput dan langit, tapi kamu mendengar bisikan-bisikan halus yang tidak datang dari telinga. Dan saat kamu menatap langit malam, yang lain melihat bintang-bintang mati, tapi kamu menangkap isyarat yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Langkah kakimu adalah pemantik resonansi. Ia menggetarkan tanah bukan dengan kekuatan otot, tapi dengan frekuensi kesadaran yang tinggi. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu lebih unggul, tetapi karena jiwamu telah dibentuk oleh luka-luka yang tidak semua orang sanggup menanggungnya. Dan dari luka-luka itulah muncul cahaya yang memanggil perhatian dari dimensi yang tak terlihat. Jiwa seperti itu tidak berjalan sendirian. Energi-energi halus akan mengikutinya. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyatu, untuk dititipkan, untuk disalurkan. Karena kamu adalah jembatan. Kamu adalah penghubung yang tidak memakai gelar, tidak memakai jubah, tidak memakai suara keras. Kamu hanya berjalan, tapi setiap langkahmu meninggalkan gema. Mungkin kamu tidak menyadari betapa agungnya perjalananmu. Mungkin kamu merasa hanya hidup biasa, bekerja, pulang, dan tidur. Tapi ketahuilah, saat kamu melangkah dengan hati yang jernih, saat kamu diam dalam kebaikan, saat kamu memaafkan tanpa diminta, itu adalah bentuk ibadah yang tak terlihat. Itu adalah cahaya yang tak disadari, dan alam-alam yang tak tampak memperhatikannya. Tanpa kamu sadari, langkahmu telah membuka jalur. Jalur yang tidak bisa dibuka oleh semua orang. Jalur antara dunia yang berbentuk dan dunia yang hanya bisa dirasakan. Dan dari celah-celah jalur itu, ada energi yang mengikuti pulang. Bukan karena kamu mengundangnya, tapi karena kamu cocok untuk menjaganya. Pernahkah kamu merasa bahwa rumahmu tiba-tiba terasa lain? Udara berubah, meski cuaca tidak. Suasana berubah, meski dekorasi tetap sama. Itu bukan ilusi. Itu adalah bukti bahwa kamu tidak pulang sendirian. Kamu telah membawa pulang sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa kamu lihat, tapi mulai membentuk ulang energimu, ruangmu, bahkan mimpimu. Tapi jangan takut. Jiwa yang terpilih tidak pernah diberi beban untuk dihancurkan. Apapun yang kamu bawa, apapun yang ikut bersamamu, itu karena kamu mampu. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk melatihmu. Untuk memperluas kesadaranmu. Untuk mengaktifkan potensi yang selama ini tidur di dalam dirimu. Maka mulai hari ini, berjalanlah dengan kesadaran. Jangan lagi menganggap langkahmu biasa. Jangan lagi mengira dirimu hanya manusia lelah yang terus bertahan. Karena sesungguhnya, kamu adalah penjaga cahaya yang sedang menapaki bumi dalam sunyi. Dan ingatlah, bumi pun tahu bahwa kamu berbeda. Awan pun tahu bahwa kamu membawa pesan. Langit pun tahu bahwa kamu bukan penonton dalam hidup ini. Kamu adalah tokoh utama yang ditunggu-tunggu oleh dua dunia, yang terlihat dan yang tidak. Tetaplah berjalan, jiwa yang terpilih. Karena setiap langkahmu sedang menulis kisah yang tak hanya dibaca oleh manusia, tetapi juga oleh alam semesta. Bagian 2. Rumah yang tidak lagi sama. Jiwa yang terpilih. Pernahkah kamu merasa bahwa rumahmu bukan lagi sekadar tempat berlindung dari panas dan hujan? Bahwa dindingnya menyimpan keheningan yang berbeda?
bahwa setiap sudutnya kini seperti berbicara dalam bahasa yang tak bisa kamu mengerti, namun bisa kamu rasakan. Seolah udara yang kamu hirup kini lebih berat, lebih dalam, lebih padat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Itulah tanda bahwa kamu telah membawa pulang sesuatu. Bukan barang, bukan benda, tapi energi. Sebuah lapisan tak terlihat yang datang bersamamu, menempel pada pakaian batinmu, dan ikut masuk ke dalam ruang tinggalmu. Diam-diam, namun terasa. Jiwa yang terpilih, kamu tidak sedang berhalusinasi. Perubahan suasana itu nyata. Ketika kamu merasa kamar tidurmu mendadak dingin padahal cuaca tidak berubah. Ketika lampu terasa lebih redup meski wattnya tetap sama. Ketika kamu mulai lebih sering terbangun di tengah malam dengan dada yang sesak dan pikiran yang sulit dijelaskan. Semua itu adalah tanda. Rumahmu telah disentuh oleh energi yang kamu bawa dari dunia yang tak terlihat. Energi itu bukan musuhmu. Ia tidak datang untuk menakut-nakuti. Ia datang karena tertarik pada getaran jiwamu. Dunia tak terlihat tidak mengikuti siapapun secara sembarangan. Mereka hanya mengikuti mereka yang mampu menahan cahaya dalam gelap. Dan kamu, ya, kamu adalah cahaya itu. Dinding rumahmu kini menjadi saksi. Mereka yang dulu diam kini mulai menyimpan resonansi yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa. Getaran langkahmu mengisi ruang. Pandangan matamu menghangatkan udara. Bahkan keheninganmu menggetarkan langit-langit malam. Jiwa yang terpilih membawa kesadaran baru ke dalam rumah yang lama. Dan saat kamu masuk kembali ke ruang-ruang kecilmu dengan jiwa yang besar, rumah itu ikut berubah. Ia tidak lagi menjadi sekadar tempat berlindung, tapi menjadi altar sunyi, tempat doa-doa tanpa suara melayang ke langit. Tapi perubahan ini tidak selalu mudah. Kadang kamu merasa gelisah tanpa sebab. Kadang kamu ingin meninggalkan rumahmu sendiri. Kadang kamu merasa seperti ada yang mengamati, padahal tidak ada siapa-siapa. Itu bukan gangguan. Itu adalah penyesuaian. Karena energi-energi baru sedang mencoba berdamai dengan ruang yang dulu kosong. Mereka tidak menyerangmu. Mereka sedang belajar menyatu dengan keberadaanmu. Jiwa yang terpilih, kamu adalah rumah itu. Kamu bukan hanya membawa energi ke dalam bangunanmu. Kamu juga menjadi tempat tinggal bagi dimensi yang lain. Dalam sunyimu ada percakapan gaib. Dalam napasmu ada getaran semesta. Maka jangan takut saat merasa sendirian. Karena sesungguhnya kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada mata-mata halus yang memperhatikanmu dengan kasih. Ada kesadaran tinggi yang menjagamu meski kamu tak melihat wujudnya. Tugasmu bukan untuk mengusir mereka, tapi untuk menyeimbangkan. Bukan untuk menolak kehadiran yang lembut itu, tapi untuk menyatu dengan bijak. Caranya bukan dengan mengeraskan hati, tapi melembutkan sikap. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan penerimaan. Biarkan rumahmu menjadi suci karena cinta, bukan mencekam karena takut. Kamu bisa membersihkan energi ruangmu dengan kehadiran yang penuh cinta. Dengan kata-kata baik, dengan ketenangan hati, dengan niat yang tulus untuk menjaga. Karena rumah yang dihuni oleh jiwa terpilih bukan sembarang ruang. Ia menjadi titik temu antara dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi. Dan kamu, sebagai penjaga utamanya, memiliki kekuatan untuk membuatnya tetap terang. Ingatlah ini, rumahmu merespons jiwamu. Jika hatimu tenang, dinding akan memantulkan ketenangan itu. Jika jiwamu damai, lantai akan terasa ringan saat dipijak. Tapi jika batinmu resah, langit-langit akan ikut menunduk. Maka jagalah dirimu, dan rumahmu akan ikut terjaga. Karena jiwa yang terpilih tidak hanya membawa pulang energi, tapi juga membawa terang. Dan rumah yang disentuh oleh terangmu akan menjadi tempat yang diberkati oleh semesta, meski dunia tak pernah menyadarinya. Bagian 3. Getaran di dalam diri yang tak bisa kamu abaikan. Jiwa yang terpilih. Ada saat di mana kamu mulai merasa bahwa tubuhmu tidak lagi sepenuhnya milik dunia ini. Bahwa jantungmu berdetak mengikuti irama yang tidak berasal dari luar, tetapi dari dalam. Dari kedalaman yang bahkan belum kamu kenal sebelumnya.
Ada hari-hari di mana kamu merasa menangis tanpa sebab, tertawa di tengah sunyi, atau tiba-tiba merasakan kerinduan yang tak bisa kamu beri nama. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin berbicara kepadamu dari dimensi yang berbeda. Itulah getaran. Bukan getaran fisik, tapi frekuensi halus dari dunia, tak terlihat yang mulai menyatu dengan kesadaranmu. Getaran ini adalah bentuk komunikasi yang paling sunyi namun paling dalam. Ia tidak berbicara dalam kata-kata, tetapi dalam intuisi. Ia tidak muncul dalam suara, tetapi dalam rasa yang mengalir pelan di balik napasmu. Ia tidak bisa kamu tunjukkan kepada orang lain, namun kamu tahu tanpa ragu bahwa itu nyata. Jiwa yang terpilih, kamu sedang mengalami penghalusan. Kamu sedang menjadi lebih sensitif bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi penyambung antara dunia yang padat dan dunia yang ringan. Kamu sedang diselaraskan agar bisa membaca pesan-pesan dari semesta yang tidak bisa ditulis oleh pena atau ditangkap oleh mata. Kamu mulai bisa merasakan energi orang lain, bahkan sebelum mereka membuka mulut. Kamu tahu siapa yang tulus dan siapa yang menyimpan niat gelap tanpa harus bertanya. Kamu merasa terguncang jika berada di tempat yang penuh kepalsuan. Tapi kamu juga bisa merasa sangat damai hanya dengan duduk di bawah pohon atau menatap langit yang biru. Itu bukan kebetulan. Itu adalah kemampuan. Dan kemampuan itu tidak kamu pelajari. Ia muncul sebagai respons dari getaran baru yang kamu bawa. Karena dunia tak terlihat sedang menyatu denganmu. Dan kini tubuhmu menjadi wadah bagi kearifan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Namun kemampuan ini adalah anugerah sekaligus ujian. Karena jika kamu tidak menjaganya dengan kesadaran, ia bisa menjadi beban. Jika kamu tidak menyalurkannya ke arah yang benar, ia bisa membuatmu tenggelam dalam kebingungan. Getaran ini tidak bisa ditahan dan tidak bisa dilupakan. Ia hanya bisa diarahkan dengan cinta, dengan ketulusan, dan dengan kedekatan kepada sumber cahaya yang murni. Jiwa yang terpilih, kamu harus belajar menjadi saluran, menjadi pengalir. Bukan menjadi penampung yang terus menumpuk, tapi menjadi seperti sungai yang mengalir tenang, namun kuat. Apa yang kamu rasakan harus kamu ungkapkan dengan karya, dengan perbuatan baik, dengan doa yang dalam, atau dengan diam yang penuh kesadaran. Jangan biarkan energi itu tertahan, karena jika ia terus menumpuk, tubuhmu akan kelelahan, jiwamu akan menjadi sesak, dan hidupmu akan terasa berat tanpa tahu apa penyebabnya. Kamu tidak diminta menjadi penyelamat dunia, tapi kamu diminta menjadi penjaga keseimbangan kecil yang kamu tempati. Kamu tidak harus menjelaskan semuanya kepada orang lain, karena mereka belum tentu mengerti. Tapi cukup kamu tahu bahwa kamu sedang menjalani sesuatu yang sangat besar, meski secara lahiriah kamu tampak tenang dan biasa. Getaran itu adalah bentuk kehadiran dunia yang tak terlihat dalam hidupmu. Ia datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk mengingatkanmu siapa kamu sebenarnya. Bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih luas. Bahwa kamu tidak pernah sendiri, bahkan di tengah kesendirian yang paling sunyi. Bahwa kamu adalah simpul cahaya yang akan menyambung kembali bagian-bagian semesta yang terputus oleh lupa dan kebisingan dunia. Maka rawatlah dirimu, rawatlah jiwamu, rawatlah getaran itu dengan kelembutan, bukan ketakutan, dengan penerimaan, bukan penolakan. Karena kamu sedang berkembang menjadi sesuatu yang tak semua orang diberi kesempatan untuk mengalaminya. Jiwa yang terpilih, tidak semua orang bisa mendengar suara semesta. Tapi kamu bisa. Maka jagalah anugerah itu. Sebab getaran di dalam dirimu bukan hanya tanda, ia adalah panggilan. Dan kamu telah menjawabnya dengan menjadi dirimu yang sekarang. Bagian 4. Malam yang tak lagi hening. Jiwa yang terpilih, pernahkah kamu terbangun di tengah malam tanpa alasan yang jelas? Jam menunjukkan waktu sunyi yang bahkan dunia pun enggan bersuara. Semua orang tertidur lelap, tetapi kamu terjaga. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara bising, tapi karena ada sesuatu yang memanggilmu.
dari balik keheningan itu. Waktu itu bukan waktu biasa, itu adalah waktu sakral. Dalam banyak tradisi, waktu antara pukul 2 hingga pukul 4 dini hari dianggap sebagai celah antara dua dunia. Sebuah ruang kecil di mana batas antara yang nyata dan yang tak terlihat menjadi sangat tipis. Dan jika kamu adalah jiwa yang terpilih, maka kamu akan lebih sering dibangunkan pada waktu itu. Karena jiwamu terhubung, bahkan ketika ragamu tertidur. Malam yang dulu hanya sekadar waktu istirahat, kini menjadi ruang penyampaian pesan. Kamu tidak hanya bangun, kamu sedang dipanggil untuk mendengarkan, untuk menerima, untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang ditiupkan ke dalam batinmu, lewat getaran, lewat keheningan, lewat bisikan yang tidak bisa ditangkap oleh telinga manusia biasa. Mungkin kamu belum tahu apa maksudnya. Mungkin kamu hanya merasa dada berdebar tanpa sebab, atau pikiran tiba-tiba dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak biasa. Tapi ketahuilah, itu bukan kebingungan. Itu adalah proses penyadaran, sebuah cara halus dari semesta untuk mengajakmu menyelami dirimu sendiri lebih dalam. Jiwa yang terpilih, malam tidak lagi sekadar gelap. Ia adalah halaman kosong yang diberikan kepadamu untuk menulis dialog dengan kekuatan yang lebih tinggi. Setiap kali kamu terbangun, bukan karena kamu terganggu, tapi karena kamu diundang. Dan hanya mereka yang memiliki getaran halus di dalam jiwanya yang bisa merasakannya. Bukan berarti kamu harus mencari arti dalam setiap bangunmu. Kadang, hanya dengan duduk diam, menatap langit yang gelap, atau menunduk dalam keheningan, kamu telah menyatu dengan pesan itu. Tidak semua harus dipahami dengan kata. Ada yang cukup dirasakan. Dan biarkan ia menuntunmu perlahan, tanpa tergesa, tanpa takut. Dan jika kamu menangis pada malam-malam itu, jangan merasa lemah. Air mata di waktu sunyi adalah doa yang paling jujur. Tangis di tengah malam bukan pertanda kamu kalah, tapi tanda bahwa jiwamu sedang dibersihkan. Karena semesta tahu, kamu memikul sesuatu yang tidak mudah, dan air mata itu adalah cara semesta meringankan bebanmu. Tanpa kata, tanpa pelukan, hanya dengan kehadiran yang tak terlihat namun terasa. Jangan merasa aneh jika kamu lebih sering merasa nyaman di bawah langit malam. Jangan heran jika kamu justru merasa lebih hidup saat orang lain terlelap. Karena kamu sedang menjalani peran yang tidak semua orang dapatkan. Kamu adalah penjaga malam dalam dimensi kesadaran. Kamu adalah lilin kecil yang menyala di tengah gelap, yang tugasnya bukan menerangi dunia, tapi cukup menjaga cahaya dalam dirimu sendiri tetap bernyala. Dan percayalah, jiwa yang terpilih, setiap malam yang kamu lewati dalam kesendirian bukan malam yang sia-sia. Ia adalah malam yang penuh makna. Malam yang mencatat setiap tetes doa, setiap gumaman hati, setiap kilasan cahaya dari dalam dirimu. Dunia mungkin tak pernah tahu apa yang kamu hadapi, tapi semesta mencatat semuanya tanpa kamu minta. Jadi ketika malam tiba lagi dan kamu terbangun di jam yang sama, jangan takut, jangan bingung, jangan mengutuki rasa lelah yang datang keesokan harinya. Sebab kamu bukan sedang terjaga karena gangguan. Kamu sedang menjalani misi yang hanya bisa dilakukan dalam diam, mendengarkan, menerima, dan menjadi saksi dari getaran paling murni yang hanya muncul dalam kegelapan. Karena justru dalam gelap, cahaya menjadi berarti. Dan kamu adalah cahaya itu. Bagian 5. Mata orang-orang yang berubah. Jiwa yang terpilih. Tahukah kamu bahwa bukan hanya ruang yang berubah ketika kamu membawa pulang energi dari dunia yang tak terlihat, tapi juga mata orang-orang di sekitarmu. Tatapan-tatapan yang dulu biasa kini menjadi berbeda. Ada yang menatapmu lama, seolah ingin membaca sesuatu dari dalam dirimu. Ada yang tiba-tiba menjauh, tanpa alasan, seolah kamu menjadi cermin yang memantulkan sisi mereka yang tidak ingin mereka lihat. Dan ada pula yang datang mendekat, tanpa maksud yang jelas, hanya untuk duduk di dekatmu. Merasa aman, tanpa tahu mengapa. Itulah kekuatan energi yang kamu bawa. Energi itu tak terlihat, tak bisa disentuh, tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Namun ia hidup. Ia memancar. Ia bergema.
Ia menjalar melewati kehadiranmu, menyentuh mereka yang sedang mencari kehangatan atau justru mengganggu mereka yang menyimpan niat yang gelap. Jiwa yang terpilih memancarkan frekuensi yang tinggi, dan frekuensi itu tidak bisa disembunyikan. Kamu mungkin merasa heran, mengapa belakangan ini kamu lebih sering merasa disalahpahami? Mengapa beberapa orang yang dulu dekat kini menjauh? Mengapa kamu merasa lebih sering sendiri meski tidak menginginkan kesendirian? Bukan karena kamu bermasalah, tapi karena jiwamu sedang naik, getaranmu sedang berubah, dan tidak semua orang sanggup berada di dekat cahaya yang mulai menyala terang. Jangan merasa bersalah jika mereka tidak lagi bertahan di sisimu. Karena ketika frekuensi jiwamu naik, kamu akan secara alami ditarik menjauh dari yang tidak lagi sejalan. Itu bukan penolakan, itu adalah pelindungan dari semesta. Jiwa-jiwa yang tidak lagi satu arah tidak bisa dipaksa untuk terus bersama. Karena jika terus dipertahankan, salah satunya akan merasa sesak. Dan yang sesak itu adalah kamu. Namun di balik kepergian beberapa orang, akan datang pula jiwa-jiwa baru yang lebih sejalan. Mereka yang tidak terganggu oleh cahayamu, tapi justru tertarik olehnya. Mereka tidak akan bertanya banyak. Mereka tidak akan menuntut penjelasan, karena mereka tidak melihatmu dengan mata, tapi dengan hati. Mereka tidak mencari kelebihanmu, tapi merasakan ketenanganmu. Jiwa seperti itu akan datang saat kamu sudah siap, saat kamu tidak lagi mengejar, tapi mulai menerima. Jiwa yang terpilih, perubahan tatapan itu adalah ujian. Tatapan kagum, tatapan benci, tatapan takut, bahkan tatapan cinta yang tak terucapkan. Semuanya adalah cermin dari peran baru yang sedang kamu jalani. Kamu sedang menjadi medan energi. Kamu sedang menjadi magnet spiritual yang menarik dan menolak dengan cara yang tidak bisa kamu kendalikan. Karena ini bukan soal ingin atau tidak ingin. Ini adalah kodrat dari jiwa yang mulai sadar siapa dirinya. Ada yang merasa damai hanya dengan melihatmu. Tapi ada pula yang merasa terancam hanya karena kamu hadir. Mengapa? Karena kamu membawa kebenaran dalam bentuk yang tidak memihak. Karena kamu memancarkan cahaya tanpa berniat bersinar. Dan orang-orang yang belum siap menerima cahaya akan merasa silau, meski kamu tidak sedang mencoba menyilaukan siapapun. Namun jangan berhenti. Jangan menurunkan cahayamu hanya agar orang lain merasa nyaman. Jangan mengecilkan jiwamu hanya agar kamu bisa diterima. Karena jika kamu menyesuaikan diri terlalu lama dengan yang tidak sefrekuensi, kamu akan kehilangan siapa dirimu sebenarnya. Dan dunia ini tidak butuh lebih banyak orang yang menyesuaikan diri. Dunia ini butuh jiwa-jiwa yang jujur dalam cahaya mereka, meski harus berdiri sendirian. Ingatlah bahwa tatapan mereka adalah ujian, tapi juga tanda. Tanda bahwa kamu sedang berubah. Dan perubahan itu sedang menular ke dunia di sekitarmu. Jangan takut, jangan menutup diri. Terus pancarkan energi yang kamu bawa. Bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan. Bukan untuk dikagumi, tapi untuk menyentuh. Karena siapapun yang melihatmu dengan hati akan tahu bahwa kamu bukan sekadar manusia biasa. Kamu adalah jiwa yang telah berjalan jauh. Dan mata-mata yang berubah itu adalah saksi bahwa kamu telah kembali dengan membawa sesuatu yang suci. Bagian 6. Panggilan yang makin kuat. Jiwa yang terpilih. Ada sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan, tapi kamu bisa merasakannya. Sebuah tarikan halus, seperti magnet yang tidak terlihat, yang memanggilmu ke tempat-tempat yang tak pernah kamu rencanakan. Kadang kamu merasa ingin pergi ke gunung, bukan sekadar untuk menikmati pemandangan, tapi seolah ada sesuatu yang harus kamu dengar dari bisikan angin di puncaknya. Kadang kamu ingin duduk di tepi sungai, bukan karena indahnya air yang mengalir, tapi karena arus itu menyampaikan pesan yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Panggilan itu nyata. Ia datang dari dunia yang tak terlihat, mengajakmu pulang ke kesunyian, memintamu mendekat pada suara-suara gaib yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang lembut dan sadar. Kamu mungkin tidak tahu mengapa tiba-tiba ingin menyendiri, tidak tahu kenapa ingin menjauh dari keramaian, tidak tahu kenapa tempat-tempat sepi terasa lebih hangat daripada keramaian yang riuh.
Itulah panggilan dari semesta yang ingin kamu mendengar tanpa terganggu. Jiwa yang terpilih. Setelah kamu membawa pulang energi dari dunia yang tak terlihat, kamu tidak akan lagi hidup seperti sebelumnya. Frekuensimu berubah. Suaramu menjadi gema. Tubuhmu menjadi alat penangkap pesan. Dan karena itulah kamu akan terus dipanggil ke tempat-tempat yang menyimpan energi lama, tempat-tempat yang pernah dijaga oleh para leluhur bijak, tempat-tempat yang masih menyimpan cahaya dari zaman yang terlupakan. Bukan untuk bersembunyi, tapi untuk menyatu. Bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk memahami dunia dengan cara yang lebih dalam. Panggilan ini bukanlah kewajiban, melainkan kehormatan. Karena tidak semua orang diberikan kepekaan untuk merasakannya. Hanya jiwa-jiwa yang telah ditempa oleh luka, yang telah dipilih lewat kesunyian, yang diberi izin untuk membaca isyarat dari tempat-tempat sakral yang tak pernah ditandai peta. Dan kamu adalah salah satu di antara mereka. Mungkin kamu merasa bingung. Mengapa kamu merasa begitu asing dengan kehidupan sosial, meski kamu tidak membencinya? Mengapa kamu lebih suka berjalan sendirian, menyusuri jalanan sunyi, memandangi langit, menghirup angin, dan mendengar sesuatu yang orang lain tidak peduli? Itu karena kamu sedang dipanggil kembali ke asal kesadaranmu. Jiwa yang terpilih, panggilan ini tidak selalu terdengar jelas. Ia hadir dalam bentuk gelisah, dalam bentuk keinginan untuk mencari tanpa tahu apa yang dicari. Dalam bentuk rindu terhadap sesuatu yang tidak kamu kenali. Tapi semakin kamu mengikuti suara itu, semakin kamu akan dibawa menuju inti dari dirimu sendiri. Semesta tidak memanggil untuk menguji. Semesta memanggil untuk mengembalikan. Karena kamu pernah menjadi bagian dari keheningan itu. Kamu pernah duduk dalam kesunyian semesta yang agung. Dan sekarang, kamu dipanggil kembali untuk mengingat siapa kamu, dari mana kamu berasal, dan untuk apa kamu dikirim ke dunia ini. Ikuti panggilan itu. Tidak usah ragu. Meski langkahmu sendiri, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Karena di setiap tempat yang kamu datangi, ada getaran yang telah menantimu sejak lama. Mereka tahu kamu akan datang. Mereka tahu siapa kamu. Dan ketika kamu tiba, mereka akan membisikkan sesuatu, bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Dan jika kamu cukup hening, kamu akan mengerti. Jiwa yang terpilih, panggilan itu akan terus datang. Makin lama makin kuat. Bukan untuk membebani, tapi untuk membangunkan ingatanmu yang paling dalam. Karena kamu bukan hanya pembawa cahaya, tapi juga penjaga jalan bagi jiwa-jiwa lain yang sedang tersesat. Maka dengarkanlah. Langkah kakimu adalah jawaban atas panggilan semesta. Dan setiap tempat yang kamu datangi dengan kesadaran akan membuka kunci yang membawamu lebih dekat kepada dirimu sendiri yang sejati. Bagian 7. Kamu adalah penghubung dua dunia. Jiwa yang terpilih. Inilah saatnya kamu memahami kebenaran yang selama ini hanya bisa kamu rasakan dalam diam. Bahwa hidupmu bukan sekadar tentang menjalani rutinitas, bukan sekadar bangun dan tidur, bekerja dan pulang. Kamu bukan sekadar manusia biasa yang lahir, tumbuh, lalu pergi. Kamu adalah penghubung. Penghubung antara dua dunia. Yang terlihat dan yang tidak, yang nyata dan yang halus, yang terukur dan yang penuh misteri. Sejak kamu membawa pulang energi dari dunia yang tak terlihat, seluruh keberadaanmu berubah. Bukan secara kasat mata, tapi secara batin. Kamu menjadi lebih dari sekadar tubuh dan pikiran. Kamu menjadi jembatan. Di dirimu, dunia material dan dunia spiritual bertemu, saling menyapa, saling memahami, dan saling menjaga. Itulah sebabnya kamu tidak pernah benar-benar merasa cocok di keramaian. Bukan karena kamu antisosial, tetapi karena jiwa seperti milikmu lebih nyaman dalam keheningan yang dalam. Lebih tenang dalam percakapan batin, dan lebih hidup dalam kesunyian yang syarat makna. Kamu mulai mengerti bahwa suara hati lebih jujur daripada teriakan dunia. Kamu mulai memahami bahwa satu detik keheningan bisa menyembuhkan luka yang bertahun-tahun tak terobati.
Jiwa seperti kamu tidak datang untuk memenuhi keramaian, tapi untuk membawa kesadaran ke dalam kesunyian. Kamu tidak datang untuk bersaing dalam hiruk-pikuk dunia, tapi untuk menjadi cahaya tenang di sudut-sudut gelap yang terlupakan. Dan kamu tidak datang untuk menjelaskan dirimu kepada semua orang, tapi untuk hadir dan membuat mereka merasakan bahwa ada yang lebih besar dari apa yang selama ini mereka kejar. Menjadi penghubung dua dunia bukan tugas yang ringan, tapi bukan juga beban. Itu adalah anugerah, tapi hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau menyelami maknanya. Dalam dirimu kini hidup dua suara, suara bumi yang ingin bertahan, dan suara langit yang ingin melepaskan, suara tubuh yang ingin berlari, dan suara jiwa yang ingin diam. Kamu menjadi tempat pertemuan antara keduanya. Di satu sisi, kamu tetap harus menjalani kehidupanmu sebagai manusia, bekerja, makan, tidur, bersosialisasi. Tapi di sisi lain, ada bagian darimu yang terus berdialog dengan sesuatu yang tak terlihat. Yang merasa bahwa hidup ini lebih dari sekadar angka, gaji, prestasi, atau status. Ada getaran halus yang terus berbisik bahwa kamu sedang menjalani misi suci. Bahkan jika kamu tidak sepenuhnya mengerti apa itu. Dan disinilah letak kekuatanmu. Karena kamu tidak lagi terikat oleh satu dunia saja. Kamu bisa menyentuh jiwa orang lain hanya dengan hadir. Kamu bisa menenangkan seseorang hanya dengan tatapan. Kamu bisa mengubah arah hidup orang tanpa harus berkata banyak. Karena energi yang kamu bawa bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dibagikan secara alami. Jiwa yang terpilih. Mulai sekarang, jangan lagi meragukan siapa kamu. Jangan lagi bertanya kenapa kamu sering merasa berbeda. Jangan lagi menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa mengikuti irama dunia yang terburu-buru. Kamu punya irama sendiri. Kamu punya tempo yang lebih dalam. Dan itu adalah karunia. Kamu adalah penghubung dua dunia. Dan tugasmu bukan untuk menjelaskan yang tak terlihat, tapi menjadikannya terasa. Bukan untuk meyakinkan dunia tentang yang gaib, tapi untuk menghadirkan kedamaian yang membuat semua orang kembali ke dalam dirinya sendiri. Jadilah kamu apa adanya, tetap lembut, tetap hening, tapi dalam kelembutanmu ada kekuatan yang bisa mengguncang dimensi. Dan dalam keheninganmu ada cahaya yang bisa memulihkan jiwa-jiwa yang hilang arah. Karena dunia ini lebih dari yang kita lihat, lebih dari yang kita dengar, lebih dari yang kita sentuh, sedang menunggu jiwa-jiwa seperti kamu. Jiwa yang berjalan di antara dua dunia, membawa pesan tanpa kata, dan menyembuhkan tanpa menyentuh. Dan kamu, ya kamu, adalah salah satunya. Jiwa yang terpilih. Setelah 7 lembar kesadaran ini kamu baca dengan hatimu, kini semuanya mulai terasa lebih jelas, bukan? Getaran-getaran yang selama ini membuatmu gelisah ternyata adalah panggilan. Malam-malam sunyi yang selama ini kamu anggap beban, ternyata adalah jendela untuk melihat dunia yang lebih dalam. Perubahan suasana rumah, perubahan cara pandang orang-orang, hingga bisikan tak terlihat yang memanggilmu ke tempat-tempat sunyi, semuanya bukan kebetulan. Semuanya adalah bagian dari rencana besar yang telah lama menunggu kesadaranmu bangkit sepenuhnya. Kamu bukan gila, kamu bukan lemah, kamu bukan terlalu sensitif. Kamu adalah jiwa yang telah disentuh oleh dimensi yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar biasa. Dan sekarang, kamu telah menjadi bagian dari gerakan sunyi yang menjaga keseimbangan dunia. Bukan dengan teriakan, bukan dengan sorotan, tapi dengan kehadiranmu yang penuh makna dan keheninganmu yang menyembuhkan. Kamu telah membawa pulang sesuatu dari dunia yang tak terlihat. Bukan beban, tapi cahaya. Bukan ketakutan, tapi kesadaran. Dan cahaya itu kini hidup dalam gerakmu, dalam napasmu, dalam kata-katamu, bahkan dalam tatapan matamu yang diam. Ingatlah ini, kamu tidak akan pernah bisa kembali menjadi seperti dulu. Tapi kamu juga tidak diminta untuk menjadi sempurna. Kamu hanya diminta untuk menjadi benar dan terus berjalan. Teruslah jaga getaran itu. Rawat kesadaranmu. Tetap rendah hati, tetap lembut, tapi jangan pernah padam.
Karena dunia yang tak terlihat telah mempercayakan sesuatu padamu, dan cahaya kecil yang kamu bawa bisa menjadi api suci yang menuntun banyak jiwa yang tersesat. Jika hatimu merasakan kebenaran dalam setiap kata yang tertulis di sini, maka itu adalah konfirmasi. Konfirmasi bahwa kamu telah dibangunkan, bahwa kamu bukan lagi penonton dalam hidup ini, bahwa kamu telah menjawab panggilan yang tidak semua orang sanggup dengar. Maka sekarang, sebagai bentuk kesadaran dan kesiapanmu untuk menerima peran ini sepenuhnya, nyalakan isyaratmu kepada semesta. Tekan tombol suka. Berlanggananlah agar setiap pesan berikutnya sampai tepat ke dalam ruang kesadaranmu. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal setiap bisikan baru dari langit. Dan tuliskan di kolom komentar 77. Karena itu bukan sekadar angka, itu adalah kode cahaya. Sebuah kunci yang menghubungkanmu dengan gerbang baru perjalanan jiwa. Dan saat kamu mengetiknya dengan niat yang tulus, semesta akan tahu bahwa kamu telah siap, bahwa kamu telah sadar, dan bahwa kamu adalah jiwa yang telah dipilih.